Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Khalil Hidayat dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 1911310029. Di sini saya akan mempresentasikan tentang psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu psikologi dan komunikasi. Jadi kita harus membelah antara psikologi dan komunikasi. Sekarang saya akan bahas tentang komunikasi. Ada beberapa pengertian komunikasi menurut Dictionary of Behavioral Science. Pertama, penyampaian perubahan energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kedua, penyampaian atau penerimaan sinyal atau pesan oleh organisme. Ketiga, pesan yang disampaikan. Keempat, proses yang dilakukan satu sistem untuk mempengaruhi sistem lain melalui peraturan sinyal. Itu menurut teori komunikasi. Kelima, pengaruh satu wilayah persona pada wilayah persona lain, sehingga perubahan dalam satu wilayah menimbulkan perubahan yang berkaitan pada wilayah lain, menurut K. Lewin. Keenam, pesan pasien kepada pemberi terapi menurut psikoterapi. Adapun ciri pendekatan komunikasi. Yang pertama, penerimaan stimulus secara indrawi atau sensory reception of stimuli. Yang kedua, proses yang mengentarai stimulu dan respon atau internal meditation of stimuli. Yang ketiga, prediksi respon, prediction of response. Yang keempat, peneguhan respons, yaitu atau reinforcement of response. Baiklah, sekarang kita akan masuk membedah pengertian tentang psikologi. Adalah meneliti kesadaran dan pengalaman manusia. Yang kedua, mengarahkan perhatian pada perilaku manusia dan menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya perilaku. Sosiologi melihat komunikasi pada interaksi sosial. Kedua, filsafat melihat komunikasi pada hubungan manusia dengan realitas lainnya. Yang ketiga, psikologi melihat komunikasi pada perilaku individu komunikan. Baiklah, setelah kita mengetahui pengertian dari komunikasi dan psikologi, jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi menurut Milner 1974 adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Maksud dari peristiwa mental adalah internal meditation of stimuli sebagai akibat berlangsungnya komunikasi antara kedua manusia. Yang dimaksud peristiwa behavioral, apa yang nampak ketika kedua orang tersebut berkomunikasi. Berikut adapun proses yang terjadi saat individu saling berinteraksi. Yang pertama, proses belajar yang meliputi aspek kognitif dan afektif atau berpikir dan merasa. Yang kedua, proses penyampaian penerimaan lambang-lambang dalam berkomunikasi. Yang ketiga, mekanisme penyesuaian diri seperti sosialisasi, permainan peranan, identifikasi, proyeksi, agresi, dan sebagainya. Adapun penggunaan psikologi komunikasi. Membangun komunikasi secara efektif yang menimbulkan: pertama, pengertian; kedua, kesenangan; ketiga, pengaruh pada sikap; keempat, hubungannya semakin baik; dan kelima adalah tindakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 5 poin kegunaan psikologi komunikasi. Yang pertama tadi adalah pengertian. Pengertian adalah isi stimulun seperti yang dimaksud komunikator. Artinya, harus memahami psikologi dan pesan psikologi komunikator. Yang kedua adalah kesenangan. Kesenangan adalah komunikasi fatis atau harus memahami komunikasi intrapersonal. Yang ketiga tadi adalah mempengaruhi sikap. Komunikasi persuasif. Harus memahami tentang faktor-faktor pada diri komunikator dan pesan yang menimbulkan efek pada komunikaten. Yang keempat adalah hubungan sosial yang baik. Bergabung dan berhubungan dengan orang lain, ingin mengendalikan dan dikendalikan, ingin mencintai dan dicintai. Artinya, harus tampil dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi intrapersonal atau persepsi intrapersonal dengan hubungan intrapersonal. Yang kelima adalah tindakan. Hasil kumulatif seluruh proses komunikasi.
harus memahami tentang mekanisme psikologi yang terjadi antara kedua insan yang saling bertindak ataupun berbicara. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang psikologi komunikasi. Semoga bisa menambah wawasan kepada teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.